Kalau kamu nanyain tubuh saya aja, kamu nanya mayat. Mayat nggak bisa menjawab. Gitu. Ya begini, kalau namanya Sampai sini firman, paham? Sabar, sampai sini paham? ya ya ya, Ya, ya paham. Jadi kan Allah kami itu bukan mayat. Allah kami itu bukan seonggok batu yang tidak punya firman, yang tidak punya roh. Apa yang diciptakan di muka bumi ini? Yang diciptakan siapa? Yesus. Saya ini ciptaannya. Saya masih di muka bumi, makanya kok nampak. Kayaknya telingamu nggak nyampe ya? Kan nanya apa ya? Tadi kan kamu nanya, apa yang diciptakannya? Saya ini ciptaannya, botol. Nah, sedangkan yang aku baca, yang aku dengar dari, Jangan dengar-dengar, mana dalilnya? bukan dalilnya, bahkan Kalau ada, nggak ada dalil itu bukan ajaran kami, Bang. Jangan maksa yang bukan ajaran kami, orang Kristen. bukan maksa, aku cuma nanya aja yang aku Ya itu lihat. udah saya jawab, nanya kok nyolot. Enggak, aku nanya lo. Saya bilang yang kamu sebutkan itu salah, udah selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut banyak sekali umat muslim yang tidak paham apa yang dianalogikan Saudari Agatha, sehingga umat muslim banyak yang kena mental. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Ya, kalau memang lu mau bertanya, tanya aja tentang ajaran Kristus. Tadi udah saya bilang, ajaran Kristus itu adalah mengajarkan semua orang yang mau beroleh hidup kekal itu harus mengenal Allah. Silakan duduk, Bang RR. Oke. Bang RR apa agamanya? Islam atau Kristen? Muslim. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Yesus itu siapa? Firman Allah. Kalau Allah, Ya Allah, Bapa. Allah itu adalah sesembahan kami. Yesus itu firman-Nya, sesembahan kami. jadi yang Tuhan itu siapa? Allah kami dengan firman dan rohnya. Bukan Yesus. Yesus kan firman. Gimana? Jadi berapa Tuhan? Satu. Loh, kok bisa satu? Ya satu lah. Suaramu manusia nggak? Oh, saya tanya dulu dong. Nah iya itu Nanti sama. baru Suaramu tanya. manusia, badanmu manusia. Kau satu atau dua? Saya kan manusia. Loh, tadi kan saya bilang Bukan Yesus Yesus. itu firman-Nya Allah. Bapa itu Allah itu. Jadi Allah dengan firman-Nya masa dikatakan dua? Kamu dengan suaramu dikatakan dua. Nah ini kan, satu gitu ini kan ya? kamu nggak ini. Kamu satu atau dua? Saya tanya. Ya Nah, iya, kok belum kelar kamu kok. itu Mana? RR dengan suaramu dan nafasmu itu pasti dikatakan satu. Tuhan saya atau sesembahan saya dengan firman-Nya dan rohnya itu satu. Loh, masa sampai sini kok nggak paham? Jadi kalau kamu bertanya tentang jumlah Allah, Allah bukan bilangan. Jangan kamu tanya, lo berapa? Jadi kalau Allah ada di mana-mana, ada Jadi berapa Tuhan banyak itu dia? Tuhan Yesus apa Allah? Berapa? Apa? Apa, Pak? Kok diem sih papanya? Kok putus? Halo? Sinyal kau lah betulin dulu. Makanya dia diem aja dari tadi, mana aku tahu. Itu jadi kalau dia nanya ya kan. Berarti ada berapa? Kenapa harus menanya berapa? Allah itu satu. Kok ditanya berapa? Kalau duit kau di dompet ada berapa cocok. Ini Allah kok. Allah di mana-mana. Terus ada berapa lah Allah itu? Ya, kamu coba. Shalom, Pak. Selamat malam, Kak.
Ya, malam. Iya. Saya mau bertanya, Kak. Jangan. Ya, tentang ajaran Yesus Kristus. Apa yang mau ditanya? Yesus Kristus pernah mengajarkan untuk main sulap ya, Kak? Enggak. Itu saya pernah baca di Bible. Yesus merubah air jadi anggur di pesta di Kana. Kalau Nabi kau membelah-belah itu sulap. Lebih sulap lagi, anak menantu dijadikan istri, ini lebih sulap dari yang sulap. ART jadi istri itu sulap. Jangan kau ngomong sulap di sini. Ya, itu bukan sulap. Sulap itu trik. Itu tidak pernah kejadian gitu. Ya, dia doubling. Bukan saya, salahnya bukan saya. Dia dari tadi naik kayak gitu. Gitu, ya. ART dijadikan istri sulap nggak itu? Sulap. Anak menantu dijadikan istri sulap nggak itu? Sulap kali. Dia sulap. Kamu jangan mempermalukan dirimu di sini. Jangan. Kamu itu sedang mempermalukan dirimu. Hati-hati, udah aku bilang. Terlalu banyak nanti aku bilang sulapnya. Masa kau nggak bisa membedakan mana mukjizat, mana sulap? Sulap itu nggak pernah benar. Sulap itu hanya trik, gitu ya. Kau doubling, Pak. Ya, cabut aja kau dari sini. Ikan mas, namamu ikan mas. Dasar pengikut ajaran pulsi. Ya biarin lah. Kok marah kau? Suka-suka orang lah mau ngikutin ajaran siapa. Kau aja ngikutin ajaran siapa nggak ada yang protes. Kok sibuk kali. Kenapa muslim ini kayak gitu ya? Siapapun ajaran yang mau kami ikuti kok sibuk. Kayak udah betul aja. Cemana kalau itu pun kami pertanyakan kepada kalian? Hah? Mikir. Silakan Yuda, buka kameranya Yuda. Halo Yuda. Buka kamera, Kak. Banyak kali ceritamu. Terlalu banyak cincong. Males aku. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Bapak Muslim atau Kristen Pak? Apa? Bapak Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan Pak, mau bertanya apa? Kristus itu maknanya apa ya? Dari bahasa apa tuh ya? Kristus itu bahasa Yunani. Ya maknanya? Artinya? Maknanya adalah yang diurapi. Oh, jadi ajaran yang diurapi apa? Tuh, yang diurapi apa ini? Ajaran orang yang diurapi lah. Kan Kristus itu gelar yang diurapi. Oh, yang diurapi. Maksudnya Jadi dalam Kristus itu kata lainnya adalah Mesias. Ajaran Mesias itu apa? Ajaran Al-Masih itu apa? Itu sama. Oh, jadi ajarannya apa kira-kira deh? Ajarannya kalau ada orang yang mau hidup kekal, dia harus mengenal Allah yang benar. Tanpa dia mengenal Allah yang benar, dia tidak bisa hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Berarti yang disembah nih yang mananya nih sekarang ini? Allahnya atau Kristusnya? Kristus itu adalah firman-Nya Allah. Kalau Mana? saya menyembah Allah, Yang ya disembah saya ini otomatis saya selesaikan dulu. Ya, Jadi kalau saya sembah Allah, pasti saya menyembah juga dong suaranya atau firman-Nya. Saya nggak mungkin memisahkan Allah dengan firman-Nya, karena Allah dengan firman-Nya itu selalu bersama-sama dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Jadi kayak kamu kalau bicara sama saya, kamu jangan nanya, kamu bicara dengan tubuh saya atau suara saya? Karena suara saya satu di dalam tubuh saya. Kalau kamu nanyain tubuh saya aja, kamu nanya mayat nggak bisa menjawab. Gitu. ya begini, kalau namanya Sampai sini firman- paham? Sabar, sampai sini paham? Ya paham. Jadi kan begini. Allah kami itu bukan mayat.
Allah kami itu bukan seonggok batu yang tidak punya firman, yang tidak punya roh. Jadi kami kalau menyembah Allah kami yang esa itu, yang satu itu, ya kami turut juga menyembah firman-Nya dan rohnya. Gitu. Loh, ini Kita paham Allah. sampai sini ya. Allah ini bentuk roh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini udah dapet kamu pahami jawaban saya. Nggak usah kau putar-putar lagi. Muak aku. Udah paham-paham aja. Itu yang saya bilang. Saya nggak bisa menyembah Allah saya tanpa firman-Nya. Kalau saya menyembah Allah saya tanpa firman-Nya, saya menyembah Allah yang bisu. Sementara Allah saya tidak bisu. Allah saya punya firman. Nah itu. Allah saya bukan Allah mati. Maka saya menyembah Dia dengan nafasnya sekaligus. Ya kali saya nyembah Allah yang mati, yang gak punya roh, gak punya nafas. Makan kacang, buang kulitnya. Bicara Tuhan bukan bicara kacang. Kalau kamu bilang makan kacang, buang kulitnya, ya kau jangan beriman kepada kitab sucimu. Ya kan? Gitu kan? Yang mau kau bilang kan? Aku ini nyampe otaknya. Kau kan nggak nyampe otakmu. Ya, berai. Besok-besok kalau kau nyembah Allah, jangan kau tengok itu kitab sucimu. Itu kan itu cuman kulit, nggak perlu kau ikuti. Ya jadi kalau di dalam kitabmu disuruh kau bersedekah, itu kau ngikutin kulit kacang. Gimana? Gimana? Kau lagi mengikuti kulit kacang? Ya kan nggak mungkin. Ya disuruh kulit kacang, kamu ini membagi kasih, kau kerjakan. Cemana? Buanglah kulit kacangnya. Nah, itu. Ya, Bray ya. Saya mah nyampe. Kalau kamu mungkin gak pernah nyampe kata-kata saya. Paham ya? Bingung aku. Yang disembah siapa? Aku juga bingung. Aku bicara dengan kau. Ya, siapa namamu tadi? Aku Al-Ridin ya. Aku pun bingung. Aku sebenarnya bicara dengan suaramu atau tubuhmu, Ridin? Pernah kepikiran sampai situ, Ridin? Pertanyaan aku tadi, ya kalian 500 orang ku tanya sih. Aku tadi bicara dengan suara Ridin atau badannya Ridin? Nah, kau sampai sini kena mental. Insya Allah kena mental. Insya Allah udah paham. Sampai sini paham ya. Semoga paham ranitidin iya. Obat ini tuh obat alergi. Iya karena keduanya satu. Kalau lu nanti datang lagi bertanya dengan yang sama, memanglah dari tadi telingamu gak kau pakai. Iyalah. Suara bukan badan. Berarti kau ada dua dong. Ada suara, ada badan. Ya nggak Alridin? Nah, halo Rade. Halo, ini saya Ender tadi. Sudah ganti akun saya ini. Saya ongkem kah atau enggak usah? Bukalah kamera ini. Saya ongkem kah atau enggak usah? Ya, ongkem. Oke, saya ongkem. Kecilkan tolong itunya Pak. Pipinya. Saya panggil apa ini? Panggil Mbak siapa? Nah, ada nama saya tuh, Naira Abu Bakar 3. Oke, Anda Islam atau Kristen? Saya Muslim. Oke, silakan mau bertanya apa? Saya mau bertanya, apakah agama Kristen dengan Yahudi itu sama Tuhannya atau tidak? Sama. Benar, sama ya. Ya sama, makanya orang Kristen pertama itu ibadahnya di bait Allah yang sama dengan orang Wahyudi. Kamu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Murid-murid Yesus itu oten pertama
itu beribadah, berekaristi itu di bait Allah. Maka Allahnya sama. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Nah, terus kalau memang hostnya percaya Yesus itu Tuhan, apa yang diciptakan di muka bumi ini? Saya ada lagi yang mau ditanya? Saya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yang saya tanya dari tadi, kalau memang hostnya percaya dengan Tuhan itu Yesus, apa yang diciptakan di muka bumi ini? Yang diciptakan siapa? Yesus. Saya ini ciptaannya. Saya masih di muka bumi, makanya kok nampak. Kayaknya telingamu nggak nyampe ya? Karena nyampe, host. Tadi kan kamu nanya, apa yang diciptakannya? Saya ini ciptaannya, botol. Nah, sedangkan Yesus di Ya udah berisik kali biji mata kau. Botol kali kau tengok aku ini ciptaan Yesus. Tuh, luruskan keinginan muka dia, nah muak aku pun muak kali nengok dia, botol kali. Itu terlalu jelas, 2 kali harus saya jawab. Bingung dia, karena apa? Nggak disangka aku jawab itu gitu. Kok kira aku akan ngejawab ya pohon pisang, bumi ini, langit ini? Bukan itu, nggak akan ku jawab, nggak akan nyampe di kepala kau. Selalu jawabanku itu out of the box, paham? Dijawab kau nyengir. Yang kau kiranya apa? Mau kau bilang Tuhan mau yang nyiptain aku? Ya nggak mungkin lah duluan Tuhanku. Yesus itu apa? Firman Allah. Halo, Rizal Juharmis. Halo Bunda. Halo. Ya, salam. Ada yang mau ditanya, Rizal? Salam. Enggak Bunda, mau nanya aja ini tentang konsep Calvin ini yang predestinasi. Gimana menurut Bunda? Itu bukan ajaran Rasul. Kenapa? Itu bukan ajaran Rasul. Karena predestinasi itu mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Ada orang yang mualaf masa selamat. Itu bukan ajaran Rasul. Calvinis itu ajaran sesat. Oh, sesat. Bukan ya? ajaran Rasul. Jadi Bunda nggak setuju dengan predestinasi? Bukan saya yang nggak setuju, Rasul nggak ngajar. Saya beriman kepada apa yang diajarkan Rasul. Di luar dari apa yang diajarkan Rasul itu semuanya sesat. Oh begitu. Tapi kalau menurut pendapatnya Bunda gimana itu? Saya hanya mengikuti ajarannya Rasul karena Yesus nyuruh saya beriman kepada Rasul. Saya dimuridkan oleh para Rasul. Itu. Berarti intinya tidak mengimani itu juga ya? Enggak. Ajaran itu satu, yaitu ajaran dari para Rasul. Selain dari para Rasul, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu Bang. Oh siap. Itu aja Bunda. Ya, Tuhan memberkati. Siap. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo, RR. Mikana tuh nggak pakai kerudung ya sekarang. Kenapa dilepas kerudungnya? Gak ada urusannya dengan saya si Mikana. Biasanya kan pakai kerudung. Ini Bukan sekarang kok. Mikana, dongok. Turun kau, goblok. Mata kau itu kenapa nggak dipakai? Sejak kapan kau lepas biji matamu? Pertanyaan saya, kenapa? Biasa kau pakai mata, kenapa hari ini kau nggak pakai mata? Sejak kapan kau nggak pakai mata kau? Biji mata kau jangan dilepas. Makanya kau nggak bisa bedakan mana Naira, mana Mikana. Gelap jadinya semua hidup kau. Pakai matanya Pak. Biasanya pakai mata kok, sekarang nggak pakai mata. Cuman ini Kak Sari, Pak Siroto. Ya kan, mau
Mami Klui, cemana ada orang yang nggak pakai biji mata? Tuh kan jadi kena akunku. Tuh kan jadi kena akunku. Tuh kan jadi kena akunku. Emang. Halo, Bang Lord. Halo, Bang Lord. Ya, aku tekan ya. Naikkan saya. Kirim permintaan, Sulaiman. Halo, Pinky ML. Halo Kak, Ya, Bang Pinky ada Kak. yang mau ditanya. aku mau nanya Kak, ajaran Kristus itu apa ya? Ajaran Kristus tuh Yohanes 17 ayat 3. Kalau mau Isinya? hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Oke. Yesus. Oke, berarti Kakak, sorry karena nanya ya, aku cuma pengen tahu aja sih. Berarti Allah yang Kakak Bunda maksud Allah yang mana nih? Bapa dong. Berarti ada Karena Holy. Yesus memperkenalkan Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Oke, kalau yang setahu aku Kakak untuk orang Kristen kan ada 3 hal ya, ada Bapa, ada Yesus, ada Holy Spirit, betul? Salah? Oh salah? Iya dong. Salahnya di? Salah lah. Kami menyembah Bapa, Firman, dan Roh. Hah? Yang aku baca, yang aku dengar dari Jangan dengar-dengar, mana dalilnya. bukan dalilnya, bahkan Kalau ada nggak ada dalil itu bukan ajaran kami, Bang. Jangan maksa yang bukan ajaran kami, orang Kristen. bukan maksa, aku cuma nanya aja yang aku Ya itu lihat. udah saya jawab, nanya kok nyolot. Enggak, aku nggak nyolot. Aku nanya. Saya Aku bilang nanya, yang Pak. kamu sebutkan itu salah, udah selesai. Ada lagi yang mau kamu tanya? Berarti Kakak kalah kan? Lah kamu udah salah, udah saya bilang salah. Iya, Kakak kalah kan berarti kan? Salah dalam hal apa? Maksudnya menyembah kepada Allah kan berarti ajaran-ajaran Allah yang di dalam Kristen berarti gitu kan? Allah yang kami sebut adalah Bapa. Oh, oke. Kalau gitu. Iya, Bapa dengan firman dan rohnya. Tuhan kau kan bukan Bapa. Tuhan kau itu ilah yang lain. Udah saya bilang tadi. Apa yang diajarkan Kristus? Kami harus menyembah Allah yang benar, bukan Allah gadungan. Kami tidak menyembah Allah-alahan. Ilah-ilahan yang gak jelas. Ilah-ilah palsu. Karena ada begitu banyak ilah-ilah palsu. Itu. Tuh, ajaran Tuhan Yesus itu. Emangnya ada yang lain? Nggak ada. Kalau kau mau hidup kekal, kau harus mengenal Allah yang benar. Kalau kau kenal Allah yang salah, ya kau nggak bisa hidup kekal. Baru hidup kekal, bangkit aja belum tentu. Selamat sore. Halo, sore Pak Asala. Apa kabar Ibu? Baik, silakan Bapak Asala mau bertanya apa? Silakan Pak Asala. Ada yang mau ditanyakan? I just can't alibi. Halo. Halo, selamat malam. Silakan buka kameranya, Pak. Halo, nggak on cam kok bisa? Harus on cam. Takutnya saya berbicara dengan Tuhan lagi. Iya. Mau nanya satu aja. Iya, harus buka kamera. Takutnya saya bicara dengan Nabi lagi. Itu aja, Bang. Karena yang nggak ada wajahnya itu kan agak-agak darurat ya. Saya takut nanti berbicara dengan yang goib gitu loh. Ini 500 orang nanti ini. Takutnya si Ayumi nyembah Anda pula.
ayo me. Iya kan ngeri aku. Na 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 Zakir kae aleba. Cemana lah itu, aku pun bingung. Aku bingung harus bagaimana. Aku bingung pilih yang mana. Pilih yang mana. Jeng 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 gitu ya. Jadi apa sih Bun ajarannya Tuhan Yesus? Dia mengajarkan kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Allah. Kalau kau nggak kenal Allah, ya kau nggak hidup kekal. Karena tujuan Allah datang ke dunia mengambil rupa manusia, memberikan hidup kekal. Kirim permintaan Sulaiman, besar kali congor kau, naik enggak, naikkan. Kau nggak cacat kan? Kirimlah permintaan. Nah, aku undang kau. Banyak kali ceritamu. Udah kuundang dia, Sulaiman, naik. Dia katanya mau naik kan, udah dinaikkan nggak naik kau. Halo. Silakan buka kameranya, Sulaiman. Halo. Ya, halo. Silakan buka kameranya. Yesus itu Tuhan kah ya? Bisa duduk, Pak. Enggak, nih lagi sakit nih. Semoga selamanya sakit ya. Ya, silakan mau bertanya. Yesus itu Tuhan kah ya? Yesus itu firman Allah yang gelarnya Tuhan. Selama Yesus hidup, apa yang telah diciptakannya di dunia ini, Kak? Aku, Bunda Maria, seluruh manusia, Abraham, Adam, itulah yang diciptakan Tuhan Yesus. Dalilnya di mana itu, Kak? Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Itu. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ya, itu Yesus itu kan firman Allah. Jadi ketika dia berfirman, dia mencipta. Oh gitu, Kak ya. Iya. Oh iya, makasih, Kak. Sama-sama, Tuhan berkati. Oten penyembah Tuhan, iyalah. Masa kami nggak nyembah Tuhan? Gimana kau? Bunda Maria melahirkan Yesus, ya, kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu adalah nama manusia. Nah itu. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya. Keilahiannya itu diperanakan Sang Bapa dalam segala dalam kekekalan. Itu ya, Kolose 1 ayat 16 tuh. Betul, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Malaikat juga yang nyiptain itu Tuhan Yesus. Halo. Bukan kamera lagi, Kak. Halo Ivan. Kenapa sih? Nah iya, selamat malam, Kak. Salam. Salam. Ada yang mau ditanya Ivan? Kenapa sih saya mau nanya ini, Kak? Dipersoalkan untuk berdebat dengan agama sih. Udah lebih baik berhentikan aja lah semua itu. Siapa yang berdebat? Nggak ada yang berdebat. Enggak, orang-orang itu sama si Rasid sama si Edis. Saya nggak pernah berdebat dan itu urusan orang, saya tidak mencampur urusan. Iya, terus aja lah orang itu coba kayak gitu ya guys. Masalah besar jadinya. Sampai sekarang kan. Saya nggak ngurusin orang lain, Bang. Tiap orang punya kehendak bebas. Tiap orang punya visi misinya masing-masing. Gitu ya. Biarkan orang mau ngapain juga. Agak lain kau Bang, kata orang ini. Memang lain lah, kalau sama nanti kembar sama aku. Ya kan, semua orang memang lain. Sempet nanti sama, berarti aku Asia, aku adalah Yaklep, aku adalah Bang Manik, aku adalah Pak Sirotol, sama. Beda, emang lain.
ya kan? Lain dari yang sama. Kalau lain daripada yang lain, ya lain lah itu. Lain. Jadi kata lain daripada yang lain itu pun salah. Lain daripada yang sama. Unik ya bun, iyalah. Fingerprint gua aja nggak sama punya Pak Sirotol. Cek aja sana. By the way, thank you ya Pak Sirotol. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.